Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah salat subuh Masjid Raya Pondok Indah yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah telah memberikan rahmat kepada kita, Pak, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri suatu kajian online yang diselenggarakan oleh Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz kita, guru kita, Ustadz Haji Sahrudin SPDI telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan pagi hari ini beliau akan menyampaikan suatu kajian yang luar biasa, akan membahas yaitu mentadaburi surat Ali Imran yang dimulai pada ayat 38 sampai dengan 41. Perlu bapak-bapak dan ibu jamaah sholat subuh yang berbahagia, alangkah baiknya nanti kita mendengarkan dengan baik-baik, karena ayat ini luar biasa, suatu kisah terkabulnya seorang Nabi Zakaria agar mendapatkan keturunan, ya, keturunan karena beliau sudah begitu sepuh. Barangkali Ustadz nanti bisa menyampaikan, ya, sudah sepuh, sudah tua, kira-kira umurnya lebih dari 100 tahun. Di dalam tafsir ada yang 120 tahun. Kemudian juga istrinya ini adalah sudah tua dan mandul lagi. Tapi karena dengan kekuasaan Allah, bahwa Allah mengabulkan doa yang telah disampaikan oleh Nabi Zakaria. Dan ini nanti merupakan cikal bakal akan suatu keturunan nabi-nabi berikutnya, terutama adalah Nabi Isa alaihissalam, ya, karena nanti akan berbarengan dengan putra Imron, Nabi Imron alaihissalam, yaitu Maryam. Oke, baiklah, sebelum kita kajian ini kita mulai, mohon diperhatikan bahwa ada beberapa aturan yang kita ikuti dalam kajian online ini. Ya, kita betul-betul mendengarkan dan mengfokuskan pikiran kita untuk ayat-ayat yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian kalau kita merasa kita ngantuk, maka lebih baik kita off-kan, ya, video kita. Kemudian pada jamaah semua pada pagi hari ini setelah kajian ini dimulai, Ustadz menyampaikan dengan tafsir ayat surah Ali Imran ayat 38 ini, maka speaker seluruhnya akan di-off-kan. Marilah pada kesempatan pagi hari ini, sebelum Ustadz menyampaikan kajian tafsir tadaburin surah Ali Imran ayat 38 mari kita kajian ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat saya sampaikan kepada Al-Ustadz Sahrudin SPDI, disampaikan
untuk menyampaikan tafsir atau penjelasan surat Ali Imran ayat 38 sampai dengan bab 1, itu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbis arahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang insya Allah kita dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji terdiri syukur di kesempatan pagi hari ini kita ucap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika di pagi hari ini dan sebelumnya, dan berharap besok pun demikian, Allah menghidupkan kita dari kematian kita semalam. Allah memberikan kehidupan kembali kepada kita, dilepaskan di alam dunia ini. Berharap besar kesempatan ini kita gunakan untuk melakukan aneka aktivitas ibadah sebagai rangkaian ungkapan kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap besar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan lagi nikmatnya sebagaimana janjinya dalam Al-Qur'an, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat dan anugerah itu kembali. Dan Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari apa yang pernah Dia janjikan. Salawat beriringan dengan salam tentunya kita pun tidak pernah bosan, tidak pernah jemu, sesuai dengan harapan kita pun yang tidak pernah bosan. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya salawat kita tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan besar asa harap dan kita untuk suatu masa kelak di hari kiamat Allah mempertemukan kita dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaat yang pernah Dia janjikan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan melanjutkan kembali tafsir yang di ayat-ayat dan tafsirnya yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya. Yang saat ini saya akan melanjutkan surat Ali Imran ayat ke-38 sampai dengan ayat yang ke-41. Ya. Berkaitan tadi resume sudah disampaikan oleh Pak Tri, dan inilah penjabaran yang lebih luasnya lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah penggalan surat Ali Imran ayat ke-38 sampai dengan ayat yang ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bihamdi wasabbih bil asyi wal ibkar. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, bagaimana ulama menafsirkan ayat ini? Hunalika, ayat ke-38 terjemahnya, hunalika, di sanalah, di mihrab, gitu. Da'a Zakaria Rabbah, Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Kemudian malaikat memanggil
Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu yang diberi nama Yahya, yang artinya hidup. Gitu. Musaddiqan bi kalimatin minallah, dia akan membenarkan kalimat-kalimat dari Allah, wa sayyida wa hasura, dan menjadi pengikut serta menahan diri dari hawa nafsu, wa nabiyyan minas shalihin, dan seorang nabi dari golongan orang-orang yang soleh. Sementara ketika Nabi Zakaria mendapatkan informasi dari malaikat, betapa bingungnya beliau. Gitu. Kebingungan ini ditampakkan oleh beliau dengan ungkapannya di ayat 41, di ayat 40, qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghaniyal kibaru wa mur'atu akhir. Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan seorang anak sedangkan aku sudah tua dan istriku seorang yang mandul? Qala, dijawablah keanehan, keheranan Nabi Zakaria ini oleh malaikat, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Ayat 41, qala rabbi ja'alli ayat, berkatalah Nabi Zakaria itu, beri aku suatu tanda bahwa istriku mengandung. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Tandanya adalah bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali menggunakan isyarat. Tapi kalau engkau tetap bertasbih kepada Tuhanmu, tetap bisa disuarakan. Hanya saja kalau menginformasikan yang lainnya, kamu tidak sanggup bicara. Itulah tanda bahwa istrimu melahirkan. Dan kemudian perintahnya, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Maka sebutlah nama Tuhanmu atau berzikirlah dengan nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Shadaqallahul adzim. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah di mihrab itu Nabi Zakaria itu akhirnya berdoa. Kalau kita menyaksikan tayangan sebelumnya yang disampaikan oleh guru kita sebelumnya, bahwa di sanalah Nabi Zakaria itu berdoa. Di mana? Di satu tempat bernama mihrab yang digunakan oleh Maryam untuk mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan pada saat Maryam itu berdoa di mihrab itu, beliau selalu saja mendapatkan rezeki dari Allah. Selesai doa dapat rezeki, selesai doa dapat rezeki. Ulama berbeda-beda tentang apa rezeki itu. Sementara cukup populer yang menyatakan bahwa rezeki itu berbentuk makanan dan buah-buahan. Jadi ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam ruang Maryam, sementara beliau adalah orang yang memiliki atau memegang kunci dari kamar Maryam ini. Karena Maryam selalu saja menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam sebuah kamar. Kuncinya dipegang Nabi Zakaria. Sementara ketika Nabi Zakaria masuk, beliau bingung. Anna laki hadza. Dari mana rezeki ini gitu. Sedangkan kunci aku yang pegang, pintu ditutup, kamu di dalam sendirian. Lantas dari mana kau mendapatkan rezeki ini gitu. Adakah orang lain yang masuk mengantarkan rezeki ini kepada kamu? Gitu. Siapa dia itu? Gitu, atau ada jawaban yang lain, sementara ulama menafsirkan demikian. Akhirnya Maryam dengan mantap, ini semua anugerah dari Allah. Setelah aku berdoa di mihrab itu, Allah kasih rezeki. Kalau aku berdoa di mihrab itu, Allah kasih rezeki gitu. Setiap aku berdoa di situ, Allah kasih rezeki. Di situ aku berdoa. Begitu Maryam menyebutkan di situ di mihrab aku berdoa, dan ketika itu aku mendapatkan rezeki secara langsung dari Allah. Tertariklah Nabi Zakaria ini. Kenapa beliau tertarik? Karena selama ini memang beliau tidak pernah berhenti berdoa, tetapi wujudnya boleh jadi dalam pandangan Nabi Zakaria belum terwujud gitu. Apa keinginan Nabi Zakaria itu? Nabi Zakaria ini menginginkan mendapatkan keturunan, doa terus, doa dan doa untuk mendapatkan keturunan. Walaupun pada saat dia berdoa, usianya tidak lagi muda, sebagaimana Pak Tri tadi bilang. Ya, sampai Nabi Zakaria pun kebingungan nantinya gitu. Tapi upaya Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan itu nggak pernah berhenti.
meskipun secara hitung-hitungan sunnatullah dan keadaannya sepertinya mustahil dia berdoa mendapatkan itu. Apa yang dia inginkan kan mendapatkan keturunan. Sementara beliau sudah dalam kondisi tua dan dia sadar istrinya juga mandul. Kalau dalam hitung-hitungan matematika rasanya percuma doa itu. Gitu. Tapi beliau tidak pernah lelah dan tidak putus asa. Doa, mohon keturunan, terus minta keturunan, terus minta keturunan. Meskipun lagi-lagi secara kenyataannya, sepertinya 99,9% sulit secara hitungan matematika untuk diwujudkan. Tapi beliau nggak pernah putus asa, dia doa aja. Nah, hal ini dipahami oleh para ulama, kenapa Nabi Zakaria itu berdoa terus, ingin mendapatkan keturunan. Nah, sementara saya paling senang atau setuju dengan pandangan ulama yang menyimpulkan ini kan naluriahnya manusia sebenarnya sih. Setiap manusia, setiap kita ketika berumah tangga secara baik, secara benar, yang diinginkan oleh kita ketika berumah tangga itu keturunan. Setiap orang yang berumah tangga secara baik dan benar, maka dia akan berdoa dalam kehidupan rumah tangganya ingin dianugerahkan keturunan. Itu merupakan naluriah orang yang berumah tangga dan naluriahnya manusia ketika dia memiliki kehidupan rumah tangga. Jadi dia doa terus itu. Nah, kalaupun dia tidak memilikinya, minimallah upaya mendapatkan keturunan itu merupakan sebuah wujud untuk mengeluarkan atau menyalurkan tepatnya naluriah keibuan dan kebapaan gitu. Kita ini semua punya naluriah keibuan sama kebapaan, walaupun naluriah ibu lebih kuat dibandingkan naluriah bapak. Begitu sementara para ahli jiwa berkata. Nggak, kita punya naluriah nih yang harusnya tersalurkan, makin dewasa, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Kita akan punya naluriah yang muncul sendiri, pengen punya keturunan, seneng dengan anak kecil. Ini kan naluriah. Dan ini harus tersalurkan karena naluriah. Makanya agama Islam membenarkan orang mengadopsi anak. Boleh. Gitu, walaupun caranya tidak sama dengan yang kebanyakan di antara kita melakukannya. Gitu. Kenapa agama Islam membenarkan seorang muslim untuk mengadopsi anak orang lain? Gitu. Minimallah sebagai upaya menyalurkan naluriahnya sebagai orang tua, penyaluran gitu. Walaupun lagi-lagi hukumnya tidak sama. Kalau kita dalam agama Islam mengadopsi hanya sekedar mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat, tetapi tetap menyadari dia anak orang lain gitu. Tidak boleh diputus hubungannya dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dan tetap dalam batas-batasan bahwa dia orang lain, bukan anak saya. Itu harus. Sementara kita kalau ngadopsi keturunan ataupun anak kebablasan, dianya kita ambil, kemudian riwayatnya kita tutup, bahkan kita hapus. Mana orang tuanya kita tidak kasih tahu. Sebagai upaya kita untuk mengambil dia secara utuh, itu yang salah. Tetapi kalau saya ambil kamu jadi anak angkat, tapi tetap dalam kenyataan kamu anak orang lain, itu ibumu, itu orang tuamu, itu bapakmu. Kamu bakti kepada mereka, kepada kami cukuplah berterima kasih, kepada mereka kamu tetap bakti. Kita tidak memutuskan hubungan dia dengan keluarga. Dan boleh jadi suatu masa si anak yang kita angkat ini, dia mungkin menikah dengan anak kandung kita sendiri, dan itu dibenarkan karena memang orang lain. Nah, caranya saja sekarang yang berbeda. Agama Islam membolehkan adopsi? Boleh. Kenapa boleh? Karena tadi minimal ini penyaluran hasrat ataupun naluriah sebagai orang tua. Dan biasanya perempuan lebih kuat nalurinya dibandingkan dengan laki-laki biasanya gitu. Nah, inilah yang laki-laki Nabi Zakaria berharap mendapatkan keturunan. Kenapa dia mendapatkan keturunan juga lebih berharap besar? Disebabkan juga karena begini berkaitan dengan keturunan ini. Kita ini belum tentu mewariskan harta kepada keturunan kita. Tetapi kita wajib mewariskan agama kepada mereka. Harta belum tentu. Tapi kalau agama, kita wajib untuk mewariskan kepada mereka. Jangan pikir bahwa kita ini saat ini mungkin berkecukupan lah dalam bilang material, nanti kita akan berikan kepada anak-anak kita menjadi pewaris dari harta kita semua. Jangan pikir bahwa itu boleh jadi kita lakukan di masa tua kita. Belum tentu. Karena ternyata banyak juga kisah yang memang menjadi nyata ketika punya persiapan mungkin memberikan warisan kepada anak dan keturunan, di tengah jalan harta kita habis.
Kita nggak bisa memberikan warisan harta kepada mereka. Makanya kaidahnya belum tentu saya, ibu bapak, pemirsa semua jamaah mewariskan harta kita kepada anak-anak kita. Tapi kita wajib mewariskan agama kepada keturunan-keturunan kita. Nah, inilah yang boleh jadi melandasi keinginan Nabi Zakaria untuk selalu minta kepada Allah, anugerahkan aku keturunan. Meskipun usianya sudah lumayan tua, Pak Tri tadi bilang ada yang 100 lebih, ada yang 90, terserah hitungan yang berbeda-beda. Yang jelas kita sepakat, Nabi Zakaria pada saat berdoa itu sudah tua. Nah, kenapa Nabi Zakaria tetap dalam tanda kutip ngotot, boleh jadi minta terus keturunan? Karena yang dia inginkan belum tentu saya mewariskan harta yang saya saat ini miliki, tapi saya harus mewariskan agama yang sudah saya yakini ini kepada generasi berikutnya dan kemudian berikutnya juga. Ini yang melandasi Nabi Zakaria itu berdoa, sementara ulama berkesimpulan demikian. Maka beliau doa sebagai seorang nabi terus berdoa, cuma kok belum wujud. Begitu dengar Maryam, dari mana kamu dapat rezeki ini? Kata Zakaria kepada Maryam. Maryam tunjukkan, aku berdoa di mihrab itu, terus mustajab loh tempat itu. Kemudian rezeki datang. Setiap kali doa di situ, rezeki datang. Setiap doa di situ, rezeki datang. Maka saat itulah akhirnya Zakaria tertarik untuk memilih tempat tersebut sebagai salah satu tempat untuk berdoa. Nah, ini pun pembelajaran bagi kita, ada tempat-tempat mustajab. Ada tempat-tempat mustajab. Nabi Zakaria mendatangi tempat-tempat mustajab itu. Kalau zaman Nabi Zakaria, tempat mustajab yang dekat dengan Nabi Zakaria itu adalah mihrab itu. Beliau dekati. Kalau untuk sekarang kita ini, di Indonesia nggak ada tempat-tempat mustajabnya. Kalau kita ingin berdoa dan mencari tempat mustajab, datanglah ke dua kota suci. Ada Mekah, Madinah, ada Raudhah, di Madinah ada Raudhah, di Mekah ada Multazam, atau ketika orang melaksanakan tawaf, atau ketika kita bilangannya hari, ada satu hari di mana Allah mengabulkan doa pada tanggal 9 Zulhijjah saat itu, selepas matahari tergelincir sampai dengan terbenamnya, itulah waktu mustajab. Jadi dengan kata lain, peristiwa Nabi Zakaria ini mengundang kita untuk hunting tempat-tempat mustajab dengan waktu-waktu mustajab. Kita diberikan waktu mustajabnya, ada waktu mustajabnya, tempatnya tidak diberikan. Waktu mustajab antara azab dengan iqomah, mustajab. Atau mungkin tadi kita berdoa ketika tahajud jam 3:30 sambil menunggu subuh berdoa, mustajab. Ketika hujan turun dengan lebatnya, mustajab. Nah, carilah tempat-tempat itu kalau kita berdoa. Upayakan ada sekuat tenaga kita mencari tempatnya, mencari waktunya, karena bisa jadi Allah mengabulkan. Inilah upaya manusia berharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah menyebutkan di sanalah Nabi Zakaria berdoa. Hunalika da'a Zakaria. Dan redaksinya unik, Bapak Ibu. Beliau memilih redaksinya unik kalau memperhatikan doa Nabi Zakaria ini. Beliau bilangnya begini, qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini redaksi yang digunakan oleh Nabi Zakaria pada saat berdoa. Qala, dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Beliau memilih redaksinya menggunakan kata ya Allah anugerahkan kepadaku yang dalam bahasa Arabnya Robbi habli. Habli. Dia menggunakan kata habli. Beliau tidak bilang ya Allah rezekikan kepada kami keturunan yang soleh gitu. Beliau tidak bilang rezeki, tetapi beliau bilang anugerahkan kepadaku dengan menggunakan redaksi hab. Sebagaimana yang dipahami oleh banyak ulama, hab berasal kata dari wahaba. Wahaba itu kemudian masuk dalam kamus bahasa Indonesia menjadi hibah. Bahasa Arabnya wahaba. Terus kemudian kita menggunakan kata hibah. Wahaba atau hibah atau Allah Subhanahu wa taala memiliki satu sifat namanya al-wahhab. Itu kan seakar kata semua. Hibahkah itu, wahabakah itu, al-wahhabkah itu, sama gitu. Semua seakar kata dengan wahaba. Artinya wahaba atau hibah.
memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa diusahakan oleh orang itu. Tanpa diusahakan. Namanya diberi wahaba atau hibah. Kalau Pak Tri berdoa kepada Allah kemudian minta rezeki, gitu, atau Allah menggunakan kata rezeki dalam Al-Quran, wa mimma rozaknahum yunfikun, begitu kata Al-Quran, maka kita mesti sadari bahwa pemilihan kata rezeki itu mengingatkan kepada kita bahwa kita ikut andil terhadap apa yang kita minta. Ikut andil. Ya, kalau Bapak Ibu memohon kepada Allah tentang rezeki Allah, maka menuntut kepada kita untuk ikut andil dalam persoalan yang kita minta itu. Itu namanya rezeki. Ya, Bapak Ibu minta rezeki, ya Allah panjangkan usiaku, sehatkan aku, gitu. Kalau gitu kita meminta rezeki Allah, tapi tuntutan Al-Quran atau tuntutan Allah kepada kita berkaitan dengan rezeki yang kita minta itu, kamunya berusaha. Gitu. Kalau minta panjang umur, ya usahakan, caranya doa, minta didoakan. Kitanya juga berusaha, jalanlah olahraga supaya sehat. Olahraganya juga disesuaikan dengan umur. Jangan udah 79 tahun main futsal, itu nggak sesuai sama doa pengen panjang umur, hasilnya pendek umur kalau begitu sih, gitu. Nah, yang kita pengen ketika kita berdoa kepada Allah mohon panjang umur adalah mungkin kita olahraga sesuaikan dengan usia, jalan kaki, ataulah bersepeda ringan. Ketika itulah mungkin jantung berdetak dengan baik, darah mengalir dengan bagus, akhirnya sehat. Kan menuntut kita usaha namanya. Nah, tapi kalau wahaba yang dipilih redaksinya oleh Nabi Zakaria ini, Robbi habli, ya Allah anugerahkan kepadaku. Dia udah nggak usaha lagi, gitu. Sudah lepas dari usahanya, tinggal minta anugerahkan. Aku udah nggak bisa usaha lagi. Kenapa nggak bisa usaha lagi? Warosu syaiba, rambutku udah ubanan, tandanya kemampuan vitalitasnya sudah menurun di usia tua tersebut. Ditambah lagi, wamro'atu akhir, istriku itu mandul, gitu. Ini kan secara hitung-hitungan matematika dan logikanya nggak bisa. Meskipun kamu usaha nggak bisa. Secara vitalitas kamu seorang laki-laki yang sudah tua. Kenyataan pasanganmu, istrimu adalah seorang perempuan yang sudah dalam kondisi mandul. Udah jelas nggak bisa, gitu. Tapi dia nggak putus asa dan digunakan redaksinya Rabbi habli, bukan urzukni, ya Allah berikan aku rezeki. Enggak, karena kemampuan kemanusiaan lepas sudah, gitu. Ini tinggal minta dikasih aja udah. Maka beliau menggunakan redaksi wahabli atau habli, gitu. Anugerahkan kepadaku. Dan uniknya lagi Nabi Zakaria ini ketika dia menyimpulkan bahwa dia terkaget-kaget mendengar doanya dikabulkan, gitu, istrinya hamil, dia malah kebingungan. Dia bilang, aku sudah dalam kondisi tua, istriku hamil, gitu. Ya, beliau menyebutkan waqad balaganiyal kibaru wa mura'ati akhir, ayat 41, ayat ke-40 itu. Gimana aku bisa punya anak? Begitu dikabulkan dia malah kebingungan. Gimana aku punya anak ya? Aku sudah tua. Istriku mandul. Gimana aku punya anak? Nah, Bapak Ibu yang harus dicermati dan kemudian kita ambil sebagai sebuah pembelajaran besar dari Nabi Zakaria ini, gitu, adalah pada saat dia mendapatkan keturunan, dia bilangnya, aku sudah tua, istriku mandul. Nah, ini redaksi yang luar biasa bagi saya. Kenapa redaksi yang luar biasa? Dia tidak menyalahkan istrinya ketika dia tidak mendapatkan keturunan. Dia nggak nyalahin istrinya. Dia sebutnya apa? Aku sudah tua, istriku mandul. Istrinya belakangan disebutkan, tapi keakuannya dulu disebutkan. Saya nggak dapat keturunan karena sayanya sudah tua, istri saya mandul. Dia sebutnya begitu. Dia nggak bilang istriku mandul, aku sudah tua. Kalau menyebutkan istrinya mandul lebih dulu, baru kemudian aku sudah tua, ini kan terkesan bahwa Nabi Zakaria itu menyalahkan sang istri kenapa dia tidak mendapatkan keturunan. Gara-gara istri saya jadi nggak dapat keturunan, gitu.
Seringkali kita dengar laki-laki seringkali menyalahkan istrinya dalam kehidupan rumah tangga, khususnya ketika dia tidak mendapatkan keturunan. Berbeda dengan Nabi Zakaria ini. Beliau tidak menyalahkan istrinya, enggak. Dia bilang, aku sudah tua, istriku mandul. Bukan istriku mandul, aku sudah tua. Enggak. Gitu. Ini kan etika bagi kita para laki-laki. Jangan selalu dalam kehidupan rumah tangga menyalahkan istri lagi, dan istri lagi. Seringkali kenyataan dalam kehidupan rumah tangga kan begitu. Kalau seandainya sukses dan mungkin itu kita membanggakan kita sebagai tim suksesnya. Tetapi kalau gagal seringkali menyalahkan orang lain gitu. Satu hal yang sering biasa terungkap dan terdengar oleh kita ketika anak-anak itu sukses. Kemudian bapaknya bilang, siapa dulu bapaknya? Gitu. Tapi ketika gagal, sang anak mungkin berantakan, selalu ada orang yang bilang, aduh, istri saya nggak becus ngurusinnya. Selalu begitu. Kalau anaknya sukses, bapaknya siapa? Gitu. Tapi kalau kegagalan yang ada dalam kehidupan anak-anak, ibunya nggak pernah memperhatikan anak-anaknya. Ibunya. Bukan dia yang disalahkan. Gitu. Nah, Nabi Zakaria tidak demikian. Dia lebih mengintrospeksi dirinya sendiri, mungkin saya yang salah, bukan istri saya yang salah. Maka dia sebutkan, aku sudah tua, istriku mandul. Jadi etika Nabi Zakaria itu luar biasa, tidak menyalahkan istri jadi bulan-bulanan kesalahan. Disebabkan karena rasa ego yang tinggi, gitu. Disebabkan karena boleh jadi pemimpin rumah tangga, mengangkat kita ke sebuah tempat yang tinggi dan kemudian merendahkan pihak yang lain, terutama istri. Nggak begitu, gitu. Inilah salah satu etika dalam kehidupan rumah tangga Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Nah, di Sunalika da'a Zakaria, gitu di sana di mihrab Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik. Sekali lagi pemilihan katanya, bukan rezekikan kepada aku. Karena di luar kemampuan secara manusia dengan biologisnya. Gitu. Selesai dia berdoa, bahkan berdoanya juga sembunyi-sembunyi, suaranya pelan. Gitu. Hal ini kata para ulama difahami dengan ungkapan innaka sami'ud doa. Engkau mendengar doa. Biasanya kata sami'un itu dibarengi dengan sifat Allah yang lain. Maka Bapak Ibu tidak merasa asing ketika baca Quran ada kata sami'un alim gitu. Karena kata sami selalu saja berbarengan dengan yang lain. Tetapi khusus dalam edisi ini beserta dengan Nabi Ibrahim ketika doa mendapatkan keturunan, tidak digabungkan kata sami' dengan alim, tetapi menyebutkan sami'ud doa. Kata sami'ud doa dipahami oleh para ulama, doanya pun beliau pelan, tapi memang terdengar. Gitu, sebagai sebuah ungkapan tadarruan wa khufyah, betapa tadarrunya dia dan tetap ada kekhawatiran doa itu tidak terkabulkan. Tapi beliau tetap optimis berdoa. Akhirnya selesai dia berdoa, meminta kepada Allah dengan cukup singkat, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka saat itulah terkabulkan doanya. Terkabulkan doanya. Nah, kalau gitu ini juga ada pembelajaran bagi kita. Bahwa ada adab-adab orang berdoa. Gitu. Ya, kalau kita pelajari dari doanya Nabi Zakaria ini, ada beberapa yang boleh jadi catatan saya secara pribadi. Kemudian akan saya berikan kepada Bapak. Jadi Ibu semua pemirsa. Bahwa etika Nabi Zakaria ketika berdoa ini, pertama, dia itu tidak pernah ragu dan bosan meminta kepada Allah. Ini pertama. Tidak pernah ragu dan bosan ketika beliau meminta kepada Allah. Buktinya apa? Terus saja dia minta. Sampai meskipun usianya sudah lanjut usia, sudah tua, beliau nggak berhenti minta. Dan tetap yakin, karena mencari tempat-tempat yang mustajab. Jadi kalau gitu, inti doa itu bukan apa redaksi yang saya gunakan dalam berdoa. Bukan. Tapi yang pertama dalam berdoa itu keyakinan orang yang berdoa terhadap doanya. Keyakinan. Bisa jadi berdoanya mungkin
biasa-biasa aja gitu. Gitu. Tapi dia yakin, atau mungkin menggunakan kalimat-kalimat yang aduh kalau terdengarnya agak berantakan, tetapi yang mengucap yakin gitu. Saya sering memberikan contoh begini, Pak Ibu gitu ya. Kalau rumah saya di kampung saya itu kan ada di daerah Pandeglang di Banten. Itu karena rumahnya di pinggir sawah, jadi kita lihat bisa sawah yang luas gitu. Nah, kalau ngelihat si petani itu berdoa, bayangkan Pak Ibu gitu ya. Ketika dia doa karena rumahnya jauh dari sawahnya, dia bikin saung di tengah sawah. Karena kalau pulang mondar-mandir kelewat jauh. Sementara siang hari sang istri bawa makanan dari rumahnya, makan bareng di sawahnya. Dia bikin gubuk di sawah itu. Ya, tujuannya buat istirahat, tujuan untuk berdoa ataupun meminta. Dia pakai kain sarung dan pakai sejadah. Dan mohon maaf ya, kain sarung dan sajadahnya juga sudah ada aroma yang khas gitu kalau di kampung-kampung gitu karena lembab gitu. Terus selesai dia mau doa, mau sholat, dia doa. Dia turun ke sawah, dia sholat zuhur di gubuknya itu tuh. Bayangkan seringkali mereka berwudu dengan air yang mengalir dan warnanya coklat dibanding rumah kita yang menggunakan keran ledeng dan higienis gitu. Tapi karena airnya mengalir, sah untuk berwudu, sah karena airnya air sungai mengalir, boleh berwudu di sana. Dia wudu selama air itu tidak berubah. Dia wudu, gitu. Bayangkan menggunakan air yang berwarna coklat dibandingkan di rumah kita yang buka keran warnanya jernih. Sesaat dia sholat, dan mohon maaf, seringkali bahasa Arabnya pun nggak ngepas. Bahasa Arabnya nggak ngepas. Jauh dari kata makharijul hurufnya bagus, ya jauh dari idgham iklabnya bagus, tajwidnya aduh susah gitu. Bahkan bukankah seringkali kita mendengar di kampung-kampung orang-orang dengan mungkin boleh jadi karena keluh lidahnya mengucapkan alhamdulillahirabbil ngalamin, al-fatihah gitu. Ya bukan kita sering dengar daerah-daerah kita ini ataupun saudara-saudara kita yang berdoa dalam kondisi dia berdoa al-fatihahnya bukan al-fatihah. Dia sebut al-fatihah karena keluh lidahnya. Gitu hirobil ngalamin karena memang susah engnya sudah. Kalau orang-orang Makassar bakal kan kadang daerahnya ada eng semua gitu. Nah susah. Tetapi sang petani ini kalau lihat bagaimana kehidupannya, anak-anaknya sukses, doanya terkabulkan untuk anak-anaknya. Dia ingin anak-anaknya hidup lebih baik daripada dirinya. Disekolahkanlah akhirnya sampai dengan berhasil. Padahal tadi doanya ketika dia sholat pakai air sungai. Terus kemudian bajunya juga boleh jadi ada aroma yang khas, walaupun tetap bersih. Gitu. Terus ketika dia berdoa menggunakan bahasa-bahasa Arab yang boleh jadi nggak ngepas makhrajnya. Tapi Allah dengar gitu. Nah, bukankah kalau gitu inti dari doa apa? Keyakinan dia dalam doanya yang menyebabkan Allah mengabulkan doa. Kalau kita memilih redaksi Al-Quran, bagus redaksinya, tapi kita tidak yakin dengan doa yang kita panjatkan, ya percuma. Karena awalnya dorongannya keyakinan. Gitu. Bahkan Nabi Muhammad pernah meminta kepada Allah tanpa beliau mengucap, nggak ada ucapan hurufnya ataupun kata-katanya. Qad nara taqalluban, kami sering melihat wajahmu tertengadah ke atas langit. Begini aja. Taqalluban fis sama. Dia gini aja. Gitu. Enggak ada ucapan yang terucap. Dia cuma begini aja. Tapi ada dalam benak Nabi Muhammad atau dalam hati Nabi Muhammad, dia ingin agar arah kiblat itu yang sekarang sudah melaksanakan sholat ke Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, bisa pindah ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah. Tapi apa beliau minta? Ya Allah, pindahkan arah kiblat, pindahkan arah kiblat. Tidak ditemukan redaksi itu dalam Al-Quran. Tetapi redaksi Al-Quran, sekarang ini pindahkan arah sholatmu ke arah yang kamu inginkan. Sebab aku sering kali melihat wajahmu tertengadah ke langit karena ada permintaan dalam hatimu yang tidak terucap oleh kamu. Tapi Nabi Muhammad yakin itu. Maka kalau gitu dalam doa itu yang pertama etikanya bahwa satu, keyakinan yang mantap terhadap doa itu bukan redaksi yang kita pilih. Ya, kalau Bapak Ibu ngarang doa sendiri bolehkah? Boleh. Yang terpenting yakin. Kalau pakai bahasa Al-Quran gimana Pak? Jauh lebih bagus tentunya. Tetapi tidak boleh kita berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbahasa Arab dalam berdoa. Enggak, gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama demikian. Kemudian yang kedua, etika dalam berdoa itu apa? Tidak menyalahkan pihak lain ketika doa kita tidak terkabulkan gitu.
Nah, dia Nabi Zakaria ini tidak menyalahkan sang istri ketika beliau berdoa. Enggak. Gitu. Dia menyebutkan aku, istriku, apa namanya? Mandul gitu. Dia tetap menyebutkan dirinya dulu, tidak menyalahkan orang lain dalam berdoa itu. Kemudian yang ketiga bahwa kita meyakini Allah itu maha mendidik. Allah itu pendidik yang terbaik. Sehingga ketika mengabulkan atau tidak gitu, tujuannya untuk mendidik dalam kehidupan manusia. Mendidik dalam pengertian memberikan yang terbaik, tidak semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya pendidik itu belum tentu mengabulkan permintaan anak didiknya. Bukan karena dia tidak sanggup, enggak. Saya diminta oleh anak saya boleh jadi minta sepeda motor, sementara dia baru kelas 5 SD. Bukan saya nggak sanggup membelikan sepeda motor. Bisa jadilah sesuai ukuran kantong saya, beli yang bekas juga saya bisa, katakan begitu. Tetapi saya nggak akan pernah mungkin mau mengabulkan permintaan anak saya yang kelas 5 SD minta sepeda motor. Bukan karena ketidaksanggupan. Ketika saya mengabulkannya, saya bukan pendidik yang baik. Kenapa? Karena sang anak belum waktunya menerima kendaraan itu. Berbeda dengan anak saya yang kuliah saat ini. Saya kasih kendaraannya. Kenapa? Karena mobilitasnya sudah cukup tinggi dan tidak bisa lagi diantar-antar oleh orang tuanya dan sekaligus sebagai ujian bagi dia. Silakan. Jadi kalau gitu etika bagi kita ini ketika berdoa, satu, yakin, kedua, kita sadar Allah mendidik gitu. Dan tugas kita yang terakhir adalah meminta. Kapan Allah mengabulkannya? Ya terserah. Allah bisa jadi mengabulkan doa kita sekaligus dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan kepada kita terhadap doa itu ketika Allah menangguhkannya di kali lain. Jadi ada two in one misinya. Ketika dikabulkan pada satu masa nanti, gitu ada two in one. Two in one dalam pengertian gini. Satu hal Allah mengabulkan, di kali lain Allah menunjukkan kekuasaan kepada orang yang berdoa tersebut bahwa dia maha kuasa. Nah, ini juga kita bisa pahami dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tidak dikabulkan pada saat usianya muda, enggak. Gitu. Tapi ketika tua, kenapa ketika tua? Sebagai sebuah upaya Allah, di satu sisi Allah mengabulkan. Di sisi lain Allah menunjukkan kekuasaan. Sebagaimana kebingungan Nabi Zakaria ini pada ayat ke-40-nya bilang, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghaniyal kibar wa imra'ati aqir. Kemudian jawab oleh malaikat, kadzalika qala kadzalika yaf'alullahu ma yasha. Demikianlah Allah kalau sudah melakukan apa yang Allah kehendaki. Di satu sisi Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Di sisi lain, kenapa dikabulkan pada saat Nabi Zakaria tua? Allah menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa kalau Allah sudah berkehendak. Maha Kuasanya apa? Kamu sudah tua, istrimu mandul, tapi bukan berarti tidak terjadi pembuahan ataupun tidak memiliki anak itu. Allah bisa melakukan sesuatu itu. Nah, di situ kan ada satu sisi Allah mengabulkan, di sisi lain Allah menunjukkan kekuasaan. Hal itu juga pernah terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Bani Israel merasa kehausan gitu, wahai Musa gitu, karena biasalah Bani Israel ini kan kalau ngomong ke nabinya kurang ajar gitu. Sebut aja ya Musa, bukannya nabi gitu. Maka kita tidak bisa menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan ya Muhammad, tapi kita menyebutkan ya Nabi, ya Rasulullah. Selalu begitu. Supaya berbeda dengan Bani Israel yang kurang ajar menyebutkan nabinya. Makanya ulama-ulama dulu berat kalau menyebutkan Nabi Muhammad tanpa menggunakan kata Sayyidina. Kok kita ini kayak nggak menghormati ya gitu. Sebagaikan Bani Israel. Nah, pada masa Nabi Musa itu terjadi panas, mereka nggak punya persediaan air, minta kepada Musa. Wahai Musa, kami kehausan. Mintalah kepada Tuhanmu agar kami diberikan air. Dalam surat Al-Baqarah, wa idhistasqa, ketika Allah memberikan air kepada ataupun Nabi Musa meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan. Tapi caranya lihat. Bukan begitu selesai Nabi Musa itu berdoa kemudian, tuh sebentar lagi awan berarak ya, awan hitam datang kepadamu. Status awan on the way. Tenang, tunggu, dia mau datang.
Enggak, gitu. Tapi jawaban Allah kepada Nabi Musa apa? Pukul batu itu dengan tongkatmu. Hal yang berlawanan ketika minta air. Kalau orang minta air, minta hujan kepada Allah supaya dikabulkan gimana? Sebentar, awan hitam sedang jalan ya, tunggu 10 menit lagi dia datang. Nah, mungkin dalam logika manusia. Atau mungkin boleh jadi pengabulannya, Musa berjalanlah 10 langkah ke depan, kemudian 5 langkah ke kanan. Di situ ada sumber air. Mungkin. Atau gali tempat ini ya, mungkin. Tapi ini kan nggak mungkin. Kami minta air karena kami kehausan. Maka Allah mengabulkannya dengan cara, wahai Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ini kan hal yang tidak sangat berlawanan dengan permohonan. Pukul dengan tongkatmu batu itu. Batu itu kan bukan sumber air. Pukul gitu. Nah, disitulah akhirnya begitu Nabi Musa, iya ya Allah, meskipun rasanya mustahil, tapi karena itu perintahmu, aku lakukan. Dipukul oleh Nabi Musa. Begitu dipukul oleh Nabi Musa, apa yang terjadi? Maka memancarlah 12 mata air dari batu tersebut, sebagaimana ada 12 suku yang ada dalam Bani Israel itu. Mancar. Nah, itu kan artinya Allah mengabulkan doa Nabi Musa, sekaligus pada saat yang sama, Allah menunjukkan kuasanya kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa dari batu itu loh yang bukan sumber air, bukan. Tapi aku sanggup untuk memancarkan air dari situ. Itu kan artinya kaidah tu'inwan. Ya, tu'inan dalam pengertian doamu kamu kabulkan, tapi pada saat yang sama aku tunjukkan, aku kuasa. Sesuatu yang bukan sumber air bisa memancarkan air, bukan melelehkan air, bahkan memancarkan air. Kalau gitu aku maha kuasa. Jadi bisa jadi Allah mengabulkan doa kita ini, satu dengan cara mengabulkan, kedua sekaligus pada saat yang sama Allah menunjukkan kuasanya kepada manusia. Itulah cara Allah. Sebagaimana Nabi Zakaria ini ketika di sana tugas kita cari tempatnya. Oh, di sana baik, saya berdoa, pemilihan redaksinya disesuaikan. Kemudian Allah mengabulkan. Seketika itu dikabulkan oleh Allah. Dikabulkanlah doa Nabi Zakaria. Allah mengabarkan kepadamu bahwa istrimu hamil dan kamu akan mendapatkan keturunan, kemudian dinamakan Yahya. Inilah anugerah Allah. Dia berfungsi membenarkan kalimat-kalimat Allah dalam pengertian anakmu nanti meneruskan nabi-nabi terdahulu dari Bani Israel, karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi bagi Bani Israel itu kan banyak. Ya, kemudian orang yang bisa menahan hawa nafsu, dan kemudian seorang nabi dari golongan-golongan orang-orang yang soleh. Dikabulkan oleh Allah seketika. Nah, Bapak dan Ibu, inilah cara mengabulkan doa. Di ayat ini Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria, begitu selesai doa, gitu, langsung ada kabar istrinya hamil. Itu kan artinya selesai doa langsung terkabulkan. Sementara Nabi Muhammad yang saya barusan ceritakan, beliau berdoa meminta kepada Allah tanpa redaksi, 16 bulan kemudian baru terjadi perpindahan arah kiblatnya. Nah, bukankah 16 bulan harus menunggu waktu tersebut terkabulkan atau doa itu terkabulkan? Jadi ada waktu yang ditunda oleh Allah. Kalau ada kita berkata bahwa kan itu Nabi, Pak. Kalau Nabi mah begitu selesai berdoa bisa langsung terkabulkan. Kalau kita kan belum tentu. Nggak harus. Kita selaku orang biasa juga bisa jadi selesai berdoa langsung terkabulkan. Saya maghrib di masjid. Kemudian selesai dengan itu, karena tradisi masjid di tempat saya ini doa bersama selesai sholat, saya doa gitu, memohon rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang baik, halalan thayyiban, begitu. Selesai doa minta rezeki. Nah, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Selesai itu, dari belakang pundak saya ditepuk oleh seorang jamaah. Pak Ustadz,
ada ini Pak, ada permintaan dari Pak Rudi, katakan gitu, Pak Ustadz minta itu tolong Bapak datang ke rumah beliau, bawa jamaah sekitar 25 orang, mau ada kendurian Pak, mau ada syukuran gitu. Itu kan doa baru selesai, ya Allah anugerahkan kepada kami rezeki yang baik, terus kemudian tepuk punggung, Pak mohon ada 25 jamaah bawa ke rumah Pak Rudi karena ada kendurian. Itu kan rezeki, baru aja selesai. Jangan pikir bahwa rezeki nanti pulang bawa makanan, enggak juga. Boleh jadi rezeki itu berkumpul dengan warga sekitar juga merupakan sebuah rezeki. Kita bisa berdialog, berdiskusi, yang susah ketemu jadi ketemu, bukankah itu rezeki? Selesai melaksanakan sholat, bukankah terkabulkan? Boleh jadi. Jadi nggak harus jadi nabi, begitu doa langsung dikabulkan, itu kan para nabi Pak, gitu. Nggak juga. Bisa jadi kita selaku orang biasa Allah mengabulkannya, begitu selesai berdoa, selesai itu Allah mengabulkan. Tapi boleh jadi ketika berdoa ditunda sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Yang jelas, saya ingin menitipkan kesan ke Bapak semua, ketika Allah mengabulkan doa, boleh jadi Allah menyertakan yang lainnya. Pengabulan sekaligus menunjukkan kekuasaan Allah. Kepada Nabi Zakaria, pengabulan doa Nabi Zakaria, pada saat yang sama Allah menunjukkan kekuasaan Allah, yaitu seorang perempuan dalam kondisi tua dan dalam kondisi mandul sejak muda bisa hamil. Gitu. Ya, bukankah itu merupakan pengabulan sekaligus petunjuk bahwa kadzalikallahu yaf'alu ma yasha dalam ayat ke-40. Akhirnya Nabi Zakaria ingin memantapkan. Dia yakin itu keterkabulan, dia yakin, tapi ingin memantapkan. Lihat ma'inna qalbi, untuk memantapkan aja gitu. Nah, memantapkannya gimana? Dia tanya lagi Nabi Zakaria ini untuk memantapkan ya. Memantapkan. Apa ungkapan Nabi Zakaria di ayat 41-nya? Qala rabbi ja'alli ayah. Maka Nabi Zakaria, berilah aku satu tanda bahwa istriku ini mau mengandung. Gitu. Bukan aku nggak percaya kabar dari engkau, wahai malaikat. Bukan. Aku bukan nggak percaya dengan engkau. Tidak ada satupun yang kau korupsi dari perintah Allah. Enggak, aku bukan nggak yakin dengan engkau. Tapi untuk menenangkan hatiku, aku minta. Qala rabbi ja'alli ayah. Tandanya bahwa istriku itu hamil gimana? Gini kata malaikat. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. Tanda-tanda kekuasaan Allah kepadamu menandakan istrimu hamil adalah sejak saat ini kamu tidak bisa bicara. Gitu. Nggak bisa ngomong Nabi Zakaria, berhenti aja. Gitu. Kecuali kalau Nabi Zakaria zikir, menyebut subhanallah, alhamdulillah, katakan begitu, dia bisa. Tapi kalau ngomong ke orang lain, berdiskusi, nggak bisa. Kecuali dia pakai isyarat aja udah. Nah, kamu nggak bisa bicara dari saat ini sampai 3 hari ke depan, itu tanda istrimu hamil. Beneran. Kecuali kamu menggunakan isyarat saja bicara tersebut. Tapi kalau untuk berzikir, bisa. Bahkan perintahnya, wadhkur rabbaka katsira, zikirlah kamu banyak-banyak. Nah, itu kan tandanya dia bisa menyebutnya, walaupun kata zikir, sebagaimana keyakinan saya, zikir itu kan mengingat. Yang diucapkan itu lambang dari apa yang ada. Kalau Bapak Ibu mungkin zikiran, kata zikir itu mengingat, bukan menyebut. Gitu ya. Mengingat. Kalau mengingat itu yang kerjakan ini nih, otak. Bukan mulut. Tapi kita seringkali kalau zikiran itu menyebut sekian puluh kali. Bukan. Tapi mengingat sesuatu, menyebutnya sebagai lambang. Mengingat itu, menyebutnya. Yang ada di pikiran kita nih. Jadi kalau Bapak, Ibu pengen makan, kemudian ingat, saya harus makan pakai piring. Berarti Bapak, Ibu zikir piring itu. Nah itu namanya zikir. Terus konsekuensinya gimana? Kalau ibu sudah ingat piring, bapak ingat piring, berangkatlah ke dapur. Karena biasanya piring itu ada di ruang belakang rumah, atau kita sebutnya dapur. Nggak, jarang orang naruh, dan mungkin nggak ada kali naruh piring di ruang tamu gitu. Karena itu bukan tempat piring kan gitu. Nah jalanlah dia ke dapur, itu eksekusi dari kata zikir. Bisa jadi mulutnya nggak ngomong piring, tapi perilakunya berangkat ke dapur nyari piring. Itu hasil dari zikir. Jadi zikir itu kan tidak perlu sebenarnya mengucap, walaupun mengucap itu bagus.
kita ini salah kaprah. Kalau zikir itu harus mengucap sekian ribu kali, pakai baju tertentu, kemudian seragaman, ada di tempat tertentu. Itu namanya zikiran. Tidak selalu begitu. Gitu, Bapak zikir ini begini, begitu semalam mungkin disebar pengajian untuk pagi ini. Begitu selesai subuh, Bapak nyalakan laptop atau mungkin boleh jadi nyalakan handphone untuk ngaji di pagi hari ini, namanya zikir. Meskipun Bapak Ibu tidak pegang tasbih Allah, 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 enggak. Itu namanya zikir. Atau ketika Ibu berhadapan makanan yang haram dengan makanan yang halal, maaf kalau saya sebutkan, di depan ada babi, kemudian ada daging ayam, maaf kalau saya menyebutkan kata babi tersebut, ada daging babi, ada daging ayam. Terus Ibu memilih, saya daging ayam aja ngambilnya. Kenapa? Daging babi itu kan diharamkan oleh agama. Gitu. Saya nggak mau, Allah melarang saya makan daging babi itu. Ya sudah, saya makan daging ayam, saya ngambil ayam. Itu namanya zikir. Meskipun Ibu tidak menyebut Allah, 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 enggak. Memilih daging ayam, meninggalkan daging babi adalah zikir. Kenapa? Mengingat bahwa daging babi itu haram, daging ayam ini halal. Itu kan mengingat. Lebih mengarah kepada eksekusinya. Sayang kalau kita menyebut Allah, Allah, Allah atau zikir bersama tapi pulang ugal-ugalan. Sayang. Gitu. Kenapa? Nggak sesuai dengan barusan yang diperintahkan oleh Allah. Zikir kepada Allah adalah mengingat segala apapun perintah dan larangan Allah. Kalau ini membahayakan diri, termasuk dalam larangan Allah. Kalau gitu ketika kita ugal-ugalan sepulang zikir, bukan zikir barusan namanya. Sebab ugal-ugalan bertentangan dengan zikir itu. Sebab Allah mengingatkan, jangan jatuhkan dirimu dalam jurang kehancuran disebabkan tanganmu sendiri. Jangan ugal-ugalan. Pulang ugal-ugalan. Nggak sesuai dengan zikir yang barusan dibaca 1000 kali. Kan kita seringkali melenceng begitu. Sehingga wadhkur rabbaka, zikirlah kamu bisa jadi dengan mulutnya atau sekedar mengingat inilah kekuasaan Allah. Bahkan ayat ini diakhiri dengan wasabbih bil asyi wal ibkar. Dan sucikanlah Allah itu, bertasbihlah kamu kepada Allah di waktu pagi dan petang. Nah, Bapak Ibu, pungkasan atau akhir ayat ini memerintahkan kepada kita bertasbihlah kamu di pagi hari dan petang. Sebenarnya kata pagi hari dan petang itu tidak bisa kita batasi hanya kegiatan di pagi hari pada saat matahari terbit atau sore hari ketika matahari itu tenggelam. Berarti zikirnya pagi sore ya Pak, zikiran pagi, zikiran sore. Enggak juga. Kalau mempelajari bahasa Al-Quran ada kata bertasbihlah kamu, bertakbirlah kamu di waktu pagi dan petang. Penyebutan kata pagi dan petang itu sebuah istilah agar orang itu tidak berhenti gitu. Jadi kalau Bapak Ibu menyebutkan kata pagi dan petang atau ada menemukan kata pagi dan petang dalam hadis kah itu, dalam Al-Quran kah itu maknanya bukan pagi waktu matahari terbit, sore matahari tenggelam, bukan. Tapi menunjukkan tidak berhenti. Tidak berhenti gitu. Jadi ada mufradat Al-Quran tersendiri gitu, kosakata Al-Quran tersendiri. Kalau ketemu bahasa pagi dan petang itu petunjuk bahwa itu dilakukan setiap hari ya, jangan berhenti ya. Begitu, bukan waktunya pagi matahari terbit atau sore matahari tenggelam. Bukan, menunjukkan kata tidak berhenti. Allah menyiksa orang-orang kafir itu di alam barzah pagi dan petang. Bukan berarti malaikatnya datang pagi dan petang seperti perawat di rumah sakit, pagi nyiksa, terus agak siangan dikit berhenti. Ntar sore datang lagi nyiksa, terus kemudian berhenti. Enggak gitu. Ketersiksaan itu dirasakan terus-menerus gitu. Pagi dan sore hari. Pagi dan sore. Nah itu istilah dalam Al-Quran. Kalau istilah saya di daerah percetakan dan dekat Cempaka Putih, gitu ada, atau Bapak Ibu ada di daerah Kemang, ada namanya pagi sore. Nah kalau untuk istilah itu restoran. Kalau itu sih rumah makan Padang pagi sore. Nah, kalau untuk Al-Quran, kalau mendengarkan kata pagi dan sore itu menunjukkan sesuatu yang tidak berhenti. Maka bertasbihlah kamu, wahai Zakaria, kepada Allah pagi dan petang. Artinya, jangan berhenti untuk mensucikan nama Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang bisa saya sajikan di kesempatan pagi hari ini. Kalau mau dirumuskan sedikit bahwa Nabi Zakaria memilih tempat di mana doa itu mustajab, dinamakan mihrab.
gitu, dinamakan mihrab, satu tempat dia pilih. Jadi kalau gitu upayakanlah memilih waktu, memilih tempat, berusaha agar doa itu terkabulkan. Kita menjemput bola, bukan Allah mengabulkan begitu saja. Kita ini punya waktu untuk mustajab. Nah, kemudian bahwa ketika kita berdoa, maka yakinlah doa kita terkabulkan, karena itu syarat utama seseorang dikabulkan doanya disebabkan karena keyakinan dia dalam melaksanakan doa itu sendiri. Kemudian bahwa yang ketiga, ketika kita berdoa, jangan pernah menyalahkan orang lain pada saat kita melakukan doa itu. Itu pantang kita menyalahkan ketidakkabulan doa kita disebabkan karena ada orang lain. Enggak, kembalilah kepada diri kita sendiri. Dan ketika Allah mengabulkan, ada upaya two in one mengabulkan doa itu. Di satu sisi Allah mengabulkan doa, di sisi lain Allah sekaligus menunjukkan kekuasaan kepada kita. Dan kemudian kalau Allah sudah mengabulkannya, luar biasa. Allah bisa melakukan apa saja di luar kemampuan manusia, bahkan bertentangan dengan logika dan teknologi manusia. Tapi disitulah Allah mengabulkan manusia. Nah, kurang lebih begitu resume dari surat Ali Imran ayat ke-38 sampai dengan 41. Saya kembalikan kepada Pak Tri untuk menjadi hostnya dan seterusnya. Silakan Pak Tri. Terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan begitu jelas tentang tafsir surat Ali Imran ayat 38 sampai 41. Tapi tadi ada ya yang belum disampaikan tentang tanda-tanda Nabi Zakaria akan ini ya Pak. Tanda-tanda Nabi Zakaria akan istrinya hamil gitu ya, tanda-tanda ya Tat ya. Bahwa tanda-tandanya Nabi Zakaria itu hamil adalah jawaban Allah. Kamu tidak bisa bicara ya dari sekarang sampai dengan 3 hari ke depan kecuali dengan isyarat. Nah, itulah tanda istrimu hamil. Begitu Pak tadi. Iya, itu biar lebih sempurna Ustadz. Ya. Amin. Baik. Ya, jamaah sholat subuh, jamaah Masjid Raya Pondeda yang berbahagia. Alhamdulillah Ustadz tadi telah menyampaikan kajian online-nya dengan membahas tafsir surah Ali Imran ayat 8 sampai 1. Pada sesi 30 menit ini nanti ada tanya jawab yang bisa disampaikan dengan melalui chat atau dengan raise hand ya. Kebetulan pagi ini sudah ada, tapi sebelum tanya jawab ini kita lanjutkan, disampaikan, ada beberapa maklumat yang perlu disampaikan dari Masjid Raya Pondok Indah. Ya, kita akan bacakan jadwal kajian rutin pekan depan pada tanggal 16 Maret 2021 jam 5.30 sampai jam 7. Kajian tasawuf akan disampaikan oleh narasumber kita, guru kita, oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar MA dengan mengambil tema konsep muhasabah. Kemudian Rabu 17 Maret dengan jam yang sama, jam 5.30 sampai dengan 7, kajian tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita, narasumber kita, Dr. M. Faisal Hamdani MA dengan tema mentauhidkan Allah, mentauhid Allah, menerjemahkan surat Al-Ikhlas dalam kehidupan. Jumat 19 Maret jam yang sama, jam 5.30 sampai dengan jam 7, akan disampaikan satu kajian gerakan membaca Al-Quran Tartil yang akan dikoordinator oleh Bapak Haji Edi dengan narasumbernya Bapak Dr. Andes Rujiarmisi. Kemudian Sabtu 20 Maret jam 5.30 sampai dengan jam 7, kajian fikih yang narasumber insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita Ahmad Saru'ai JMA dengan tema penyimpangan pembagian waris di Indonesia bagian kedua.
Kemudian Ahad tanggal 21 Maret jam 5.30 sampai jam 7 Nara akan disampaikan dengan kajian melanjutkan dari tadabbur kita surah Al-Imran ayat 42 dan 44. Insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rusdi Hasbi LCMA. Dan Selasa ada tambahan nih, Selasa 16 Maret pada pukul 16 sampai dengan 17.30 akan disampaikan tausiah ya, konsultasi pribadi akan disampaikan oleh narasumber ibu kita, Ibu Dokter Utiyah ya. Emirsah ya. Kemudian berikutnya adalah, mohon maaf masih ya. Ya, kemudian Jumat 19 Maret jam 20 sampai dengan 21.30 masih tetap dengan kajian yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ustadwi Al-Risi dengan kajian yang sama masalahnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi baik donasi sembako maupun donasi dakwah bisa menghubungi Bendahara Pejuang Suku Bapak Irwan Prima Aditya dengan nomor 0811 828 246. Kami ulangi 0811 828 246 atau bisa transfer langsung ke rekening Pejuang Suku Masjid Raya Pondok Indah di Bank Syariah Mandiri nomor 720 72 20 20 100. Kemudian disampaikan juga ini masih ada tambahan dari program di defisit pendidikan. Ada tarjim penerjemahan Al-Quran, classical training online, program tarjim menerjemah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Andes Uji Armisi. Yang diselenggarakan pada hari yang pertama, hari pertama Ahad, tanggal 28 Maret tahun 2021. Hari kedua Ahad, tanggal 4 April tahun 2021. Hari yang ketiga Ahad juga 11 April tahun 2021. Yang terakhir adalah Ahad yang keempat, 18 April tahun 2021. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya jamaah bisa mengikuti training yang ini sangat bermanfaat sekali untuk memahami daripada isi-isi ayat-ayat Al-Quran. Itulah tadi maklumat atau yang disampaikan oleh penyelenggara Masjid Raya Pondok Indah. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini yang 30 menit ke depan ini ada sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa yang sudah menyampaikan pertanyaan. Iya, saya akan bacakan untuk chat dahulu dari Ibu Siti ya. Pertanyaan dari Ibu Siti. Bagaimana kalau kita mendapat anak yang tidak jelas orang tuanya? Karena anak tersebut di luar nikah. Kita tidak tahu di mana keberadaan orang tuanya. Apakah kita tetap harus menginformasikan ke anak tersebut? Kemana nanti dia mencari orang tuanya? Monggo Ustaz untuk bisa menyampaikan penjelasan ini, bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Siti. Baik Bapak Ibu, bahwa manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaqad karramna bani Adam. Begitu pesan Al-Qur'an gitu. Sungguh kami telah memuliakan keturunan-keturunan Adam. Nah, berkaitan dengan kemuliaan keturunan Adam inilah kita tidak bisa membedakan ataupun tidak bisa pula kita mengecam anak itu lahir dari pernikahan yang sah atau pernikahan yang tidak sah, atau boleh jadi anak ini ditinggalkan oleh orang lain. Sebab dari apapun penyebab si anak ini lahir dan siapapun yang melahirkannya,
agama menyatakan bahwa setiap bayi atau anak yang baru lahir ke dunia ini dilahirkan dalam kondisi suci. Itulah ketetapan. Sehingga kita diperintahkan untuk menolongnya. Hanya saja ketika saya mau menolongnya, Pak, tapi kebingungan anak ini anak siapa? Itu orang tuanya tidak jelas dan tidak tahu. Haruskah saya memberitahukan bahwa anak itu bukan anak saya? Setahu saya harus. Gitu, harus. Dan kalau dia katakan kapan waktu yang terbaiknya? Secepat mungkin dia tahu bahwa dia bukan anak saya, jauh lebih baik. Sementara orang mungkin mempertimbangkan jangan sekarang ya Pak, nunggu aja nanti sebelum menikah baru saya akan sampaikan. Kalau sekarang masih berat, boleh jadi dengan menundanya dan terus menundanya, menjadikan kita semakin sulit untuk menyampaikan pesan itu kepada dia. Kenapa? Karena berbagai macam pertimbangan lagi akhirnya. Ketika Nabi Muhammad mengadopsi seorang anak bernama Zaid, kemudian Nabi Muhammad menyebutkan dia Zaid anak Muhammad. Seketika itu pula Allah memperingatkan Nabi Muhammad, jangan sebut dia dengan sebutan kamu, tapi sebut dia dengan sebutan bapaknya yang memiliki dia. Nggak boleh menyebutkan anak itu dengan sebutan Zaid bin Muhammad, atau ini anak saya. Nggak. Terus kapan waktunya? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, secepat mungkin kamu memberitahukannya. Begitu pula kepada kita. Sehingga pertimbangan-pertimbangan kita nanti ya, ntar aja deh, nunggu dia kuat, atau nanti pada saat usianya 17 tahun, seringkali justru malah menjadikan mengakar gitu. Menjadikan malah telah berkarat yang menyebabkan kita merasa enggan lagi untuk menyampaikan karena faktor semakin kasihan. Jadi tetapkah kita memberitahu bahwa dia bukan anak saya? Harus. Nah, orang tuanya tidak ada, Pak. Kita menyampaikan pesan bahwa orang tuanya tidak ada. Kita mengadopsinya untuk memberikan kebaikan kepada anak tersebut. Tidak boleh kita menghilangkan identitasnya bahwa dia anak saya. Nggak boleh. Meskipun dalam kenyataannya dia itu tidak jelas orang tuanya. Kita tetap wajib memberitahukan bahwa dia bukan anak saya. Demikian, Pak, jawaban saya. Terima kasih Ustaz. Begitu jelas Ustaz ya. Terima kasih Ibu Siti yang telah menyampaikan tadi pertanyaannya begitu gamblang sehingga kita menjadi paham. Berikutnya kita akan sampaikan juga yang mengajukan pertanyaan melalui raise hand, melambaikan tangan. Silakan Pak Adri. Pak Adri ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadir. Saya dari Padang, Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Pak sudah hadir Pak. Ya, Masya Allah Pak, luar biasa. Bertambah ilmu saya. Amin, amin, alhamdulillah. Saya ini mengetahui, ada 2 poin nih. Poin pertama, saya mengetahui ada orang kampung saya pada tahun 90-an itu diadopsi oleh seorang keluarga. Ya memang sekampung juga, tapi kebetulan dia miskin itu diambil sebagai anak. Tapi memang waktu itu saya heran, kita kan masih awam waktu itu dalam masalah agama nih, tidak secara sekarang. Itu dibikin notaris, sehingga seakan-akan itu menjadi sebagai anak kandung gitu loh, sehingga nampaknya ada semacam hubungan dengan keluarga yang lain. Sehingga hubungan dengan saudara-saudaranya, dengan kakak-kakaknya, komunikasinya pun sekarang terhambat. Kalau ada upaya kami untuk mencoba menjalin hubungan, mengkomunikasikan, boleh enggak Pak Ustadz? Apa enggak ada anggapan nanti telah ikut campur urusan keluarga orang? Ini kadang-kadang kan gitu ada anggapan. Menurut syar'i ini itu kan tidak benar tuh dengan melakukan saya baru tahu sekarang nih dengan notaris begitu rupanya nggak boleh. Nah, itu satu permasalahan dan itu memang saya alami sendiri waktu saya masih tinggal di Jakarta mengambil pendidikan di Jakarta BKUI dan kejadiannya itu waktu peristiwa di Tanjung Priuk. Yang kedua, ini saya banyak menghadapi atau menerima keluhan-keluhan para ibu-ibu yang tidak hamil, ya sudah macam-macam usaha. Tapi saya tertarik dengan ucapan Pak Ustadz tadi
Ini ada dalam ayat ini bahwa disuruh apa istilahnya tidak bicara 3 hari atau apa namanya tidak boleh nggak ini saya minta pendapatnya Pak Ustadz, ada semacam nasihat kepada kita supaya 3 hari itu tidak banyak bicara, banyak berzikir sajalah, minta kepada Allah, lakukan doa-doa dan segala macam ibadah, semoga Allah mengabulkan untuk bisa diberi kehamilan. Soalnya persoalan kehamilan itu sekarang memang banyak Pak Ustadz, karena pengaruh makanan atau apa-apa yang banyak beracun sekarang. Mungkin itu. Saya minta pendapat ya, pencerahan. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Amin ya Rabb. Baik. Begini Pak, saya langsung jawab ya. Ya. Baik, bahwa kalau bicara tentang kasus yang Bapak hadapi, melihat orang mengadopsi dengan cara yang nggak benar ini gitu, masa dinotariskan dan diakui sebagai anak, sedangkan kan dia anak angkat bukan anak kandung gitu. Ini satu yang kesalahan menurut kaidah agama. Bolehkah saya meluruskannya Pak? Gitu. Saya mengutip satu ungkapan Nabi SAW yang terabadikan dalam berbagai macam kitab-kitab hadis dan masyhur sampai banyak ustadz kemudian menyebutkan itu. Kata Nabi bilang begini, Pak Hadril, man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Barang siapa yang melihat sebuah kemunkaran, maka hendaklah orang yang melihat itu merubah kemunkaran itu dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup merubah dengan tangannya, ya dengan lisannya. Kalau seandainya dia tidak sanggup dengan lisannya pun, dia masih tetap dituntut dengan hatinya bahwa mengungkapkan itu nggak benar gitu. Jadi kalau gitu ada 3 strata atau 3 tingkatan ketika kita melihat kemunkaran. Dan uniknya Pak Hadril, hadis itu bunyinya begini, man ro'a minkum munkaron. Bukan maksiatan, bukan, tapi munkaron. Bedanya apa antara maksiat dengan munkaron? Kalau maksiat itu pelakunya mendapatkan dosa di dunia dan akhirat, itu namanya maksiat. Kalau kamu melihat kemaksiatan begitu. Tapi redaksi ayat atau redaksi hadis ini bukan munkaron loh Pak Hadril. Bukan maksiatan, tapi siapa yang melihat kemunkaran. Kemunkaran itu dipahami banyak ulama sebagaimana bahasanya, sesuatu yang diingkari meskipun tidak berdosa, tapi diingkari. Kalau di Jawa tuh etika saya di Jawa ini kan, kalau ada anak kecil lewat di hadapan orang tua kan kita nunduk-nunduk Pak Hadril. Ya, kita nunduk sebagai ungkapan menghormati orang tua. Sementara saya melihat anak saya kok lewatnya di hadapan orang tua berdiri tegak saja tidak nunduk. Nah, ini tidak sesuai dengan budaya. Walaupun si anak itu dipastikan tidak dosa, nggak dosa begitu. Cuman bertentangan dengan budaya. Maka hal yang bertentangan dan dengan budaya saja, saya yang melihatnya diperintahkan untuk merubahnya. Maka saya bilang ke anak saya, jangan gitu dek, kalau lewat di hadapan orang tua itu nunduk. Hormati orang tuanya, meskipun kamu nggak dosa jalan tegak, tapi nunduk, itu etika kita. Nggak boleh lewat kayak gitu, nggak bagus. Nah, yang kayak gitu saja Pak Hadril, dia tidak berdosa, tapi dia bertentangan dengan budaya, saya harus bersikap, ingatkan dan luruskan. Apalagi yang dihadapi oleh Pak Hadril ini adalah sebuah perubahan hukum atau penentangan hukum. Tentu tekanannya lebih kuat lagi, gitu. Nah, cuma sekarang akan diberikan kepada orang yang melihatnya. Kan masing-masing punya kemampuan yang berbeda, Pak Hadril. Ada yang kuat dengan kemampuannya, dia merubah dengan tangan. Ada yang kuat dengan lisan. Walaupun hasilnya mungkin kita ditolak. Atau mungkin ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, nggak jadi masalah. Saya seringkali bicara di tengah keluarga saya ketika mungkin melihat sesuatu yang munkar tadi. Karena di keluarga saya disebutnya AA gitu ya. Saya bilang, ini mau ngomong ya. Adapun setelah ngomong ini kalian bersikap apa terhadap apa terserah. Yang penting mau ngomong ini nggak benar soalnya gitu. Nah tentunya Pak Hadril, begitu kita bicara ada penolakan dan ada dukungan. Fala yahzunka qauluhum, pesan Al-Quran itu. Jangan kamu sedih kalau seandainya ada penolakan. Jadi Pak Hadril kalau sanggup bersikap untuk merubah dengan kekuasaan harus. Kalau saya nggak sanggup gimana Pak? Nasihat. Tapi kalau nasihat malah kita bikin pecah, bikin kisruh, bikin segala macam repotnya atau hancurnya keluarga gimana Pak?
maka yakinilah dalam hati bahwa orang tersebut yang mengadopsi anak dan menjadikan dia sebagai anak pribadinya adalah orang yang berdosa. Saya tidak boleh mengikuti orang itu. Salah orang itu. Begitu minimal dalam hati kalau kita tidak sanggup dengan dua barusan yang saya sebutkan di awal. Begitu jawaban pertama. Kedua, persoalan anak ini memang Pak Hadril gitu ya, ketika udah menikah terus nggak punya anak, ada rasa sedih, bahkan tidak jarang orang minder. Itu karena nggak punya anak. Karena seringkali ketika orang menikah ditanya, sekarang udah punya anak berapa? Begitu biasanya kalau kita ketemu gitu ya. Sudah punya anak berapa? Bukan mobil berapa, bukan rumah berapa, anak berapa sekarang gitu. Nah, akhirnya ada orang yang tidak punya anak disebabkan karena kesalahan pribadinya. Jangan salahkan Allah, itu saya setuju. Itu saya setuju. Sebab ada ungkapan begini Pak Hadir. Ketika ada orang ditanya, kok belum punya anak juga ya? Ada sementara orang berkata begini Pak Hadir. Ya, mungkin belum dipercaya kali ya sama Allah. Pantang ngomong kayak begitu. Ya, jangan bilang ngomong, mungkin belum dipercaya. Jangan bilang ngomong begitu. Kenapa jangan bilang begitu? Kita sudah suuzon kepada Allah. Gitu. Nabi Zakaria itu ketika nggak punya anak, Nabi Ibrahim nggak punya anak, dia nggak bilang, Allah belum percaya kali ya. Enggak, dia nggak menyalahkan Allah sama sekali. Dia menyalahkan dirinya yang sudah tua, boleh jadi nggak bisa, atau mungkin istrinya yang mandul, atau kalau Pak Hadril tadi sebutkan, mungkin karena faktor makanan kali Pak ya, mungkin. Jangan salahkan Allah. Gitu, ini kayaknya Allah belum percaya. Apa yang nggak dipercayakan oleh Allah? Kamu hidup aja Allah udah percaya, gitu kan? Ya kamu diberikan harta, kamu diberikan kenikmatan, bukan kayak itu kepercayaan Allah. Masa baru nggak punya anak kita bilang, mungkin Allah belum percaya kali. Pantang ngomong kayak begitu. Ya. Nah, terus kalau usaha apa? Jelas, kita berusaha untuk doa tanpa henti. Atau saran kalau saya pribadi, cobalah dekat dengan anak-anak kecil, kemudian mengasuhnya, memberikan perhatian seperti anak sendiri, mencurahkan kasih sayang. Karena biasanya begini Pak Asril, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nah, kalau gitu Allah bakal menolong saya kalau saya nolong orang lain. Seringkali dalam istilah ada mancing-mancing buat dapat anak, ngasuh anak yang lain, senang dibawa ke rumah. Karena boleh saja kalau memang masih mereka kecil bukan diaku anak, tapi memberikan kasih sayang layaknya orang tua. Nggak lama seringkali kejadian, dia hamil. Boleh jadi itu merupakan aplikasi dari hadis tadi, Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi lakukan berbagai macam kebaikan itu dan jangan ngomong Allah belum percaya. Begitu Pak Hadrin. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, saya kembalikan ke Patri. Berikutnya satu lagi untuk resen, silakan Ibu Eni Bakri untuk menyampaikan pertanyaannya. Ibu Eni Bakri. Ada baca dari halo, mungkin teks saja Pak. Ya. Terima kasih Bapak Moderator. Oh ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya. Halo Bu Eni. Halo. Tadi Ibu. Pak Ustadz mengatakan bahwa Nabi Zakaria dia berdoa di tempat mihrab, di mana Siti Maryam juga. Ya. Ya. Silakan Bu Eni. Pertanyaan saya Pak Ustadz, berarti Nabi Zakaria dan keluarga Ali Imran itu hidup dalam periode yang sama. Pertanyaan kedua, silakan. Yahya adalah nama Nabi yang diberikan oleh Allah. Apakah nabi-nabi yang lain? Kalau Nabi Muhammad ya banyak namanya juga berasal dari Allah. Nabi Ibrahim dan sekian yang begitu banyak. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Ibu. Baik Ibu Eni Bakri, kalau mereview kepada penjelasan Ustadz sebelumnya atau ayat sebelumnya, berarti keluarga Imron ini dengan Nabi Zakaria sejaman ya? Iya, sejaman. Nabi Zakaria itu mengadopsi Maryam, tapi dengan perebutan gitu, karena direbutkan. Maryam ini direbutkan untuk diadopsi.
ayat yang menyebutkan kata direbutkan itu ada di surat Al-Baqarah surat Ali Imran ayat ke-44-nya. Nanti ada gitu, ini tugas Ustadz berikutnya menjelaskan bahwa sedikit saya informasikan bahwa saat itulah mereka berebut untuk mengadopsi Maryam ini. Caranya ada sementara ulama yang bercerita dengan melemparkan panah ke lautan. Kalau panahnya tidak tenggelam, berarti dia orang yang berhak mengadopsi Maryam. Nah, berebutlah para pemimpin-pemimpin Bani Israel untuk mengadopsi. Karena ini anak punya kelebihan gitu. Anak yang istimewa, semua pengen karena bapaknya Imron dengan istrinya meninggal dunia sehingga Maryam sendiri mau diadopsi, maka berebut pengadopsinya. Nah, saat itulah memang aturan Allah Subhanahu wa taala, panahnya Nabi Zakaria itu tidak tenggelam. Maka disitulah Nabi Zakaria boleh mengadopsi Maryam. Hanya saja Maryam itu mengisyaratkan bahwa boleh aku diadopsi, tapi tolong ada satu kamar buat aku dan aku nggak mau keluar. Nah, disitulah Maryam akhirnya berdiam diri dan termasuk di mihrab. Jadi kalau dibilang bahwa sejaman, iya, bahkan ada ulama yang menyampaikan pesannya bahwa Zakaria ini termasuk salah seorang paman dari Maryam. Karena beliau bersaudara dengan istrinya Imron alias ibunya Maryam. Wallahu a'lam. Jadi kalau gitu mereka sejaman. Ya, Imron istrinya, Maryam, Zakaria, Yahya, Isa. Nah, itu nabi yang saat itu sejaman kehidupannya. Begitu. Nah, apakah kemudian para nabi itu dinamakan oleh Allah? Ya, yang jelas-jelas itu bahwa Nabi Muhammad dinamakan, Zakaria dinamakan, Yahya dinamakan, kemudian Isa juga dinamakan, Maryam juga dinamakan oleh Allah gitu. Jadi sebagiannya diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Allah lah yang memberikan nama kepada mereka. Begitu Bu Eni Bakri. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Pak Moderator. Mohon maaf untuk Bapak dan Ibu, pada hari ini sudah pukul jam 7 ya. Jadi tidak bisa kita lanjutkan. Nanti bagi yang mau bertanya silahkan melalui chat di WA. Dan kemudian Pak Redi, Spekti, Pak Hindayar Semara, dan Pak Irwan Firman, maaf pada pagi hari ini tidak bisa menyampaikan risetnya, pertanyaannya. Jadi nanti bisa saja langsung ke WA Pak Ustadz saja ya. Siap. Baiklah, marilah Pak Ustadz, karena di penghujung acara ini, marilah Bapak Ustadz untuk membaca doa. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tiba masanya kita mengakhiri kajian kita dengan menutupnya dengan doa, berharap Allah memberikan keberkahan kepada kita dengan hidup dan ilmu yang barusan kita peroleh, dan kita bisa mengaplikasikan dan menjadi penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mohon izin Pak Tri dengan Bapak Ibu, saya menyisipkan nama di kesempatan pagi hari ini. Kita berdoa khusus untuk salah satu pengurus pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, Pak Irwan, gitu, dengan keluarga yang saat ini beliau sedang dalam kondisi sakit. Terkabarkan ke saya beliau terpapar COVID-19 gitu ya. Dan saya mendapatkan berita dari orang tuanya. Mohon doa Pak, berharap dengan doa yang banyak anak saya bisa disembuhkan oleh Allah. Kita doa untuk menunjukkan rasa empati kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Pak Irwan dengan keluarganya, dan tentunya menyembuhkan siapa saja yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Ana hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim ya dzal jalali wal ikram, amitna 'ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada. Ya muyassir kullal asir yassir alainal asir fatayassaral asir alaika yasir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kepada Engkau atas nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, golongkan kami termasuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Jangan pernah Engkau cabut nikmat yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, salawat salam semoga Engkau melimpahkannya kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seiring dengan besar asa harap kami untuk bisa bertemu dengan Nabi pada hari kiamat kelak nanti. Kami rindu dengan beliau. Ya Allah, Engkau tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa di dunia, tapi jangan Engkau menolak kami ketika kami ingin berjumpa dengan beliau di akhirat kelak nanti. Pertemukan kami dengan beliau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa dan kesalahan kami baik kepadamu maupun kepada sesama manusia. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Dekap mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, karena mereka telah mendekap kami pada saat kami kecil dahulu. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Engkau telah menerangi bumi ini dengan sinar matahari-Mu. Ya Allah, kami pun memohon agar Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, khususnya Pak Irwan dengan keluarga. Pertemukan mereka dengan dokter-dokter yang Kau berikan taufik, hidayah, dan inayah, agar mereka mudah melakukan tugasnya, mendiagnosa penyakitnya. Berikan pula mereka dikelilingi dengan orang-orang yang sangat perhatian, dan jadikan doa kami untuk mereka Engkau kabulkan. Sembuhkan mereka, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon untuk bisa mencintai-Mu dan mencintai orang-orang yang cinta kepadamu, dan mencintai segala macam perbuatan yang menyebabkan kami dekat kepadamu. Wahai Allah yang memudahkan segala macam persoalan yang sulit, mudahkanlah kesulitan yang kami hadapi, karena memudahkan kesulitan kami bagimu adalah sebuah kemudahan. Engkau tempat bergantung berjuta harapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, doa yang sudah saya panjatkan dan kajian yang saya sampaikan, berharap menambah iman dan kemudian meyakinkan agama, semakin yakin kita dengan agama ini. Dan kalau ada kekhilafan dan kekurangan dalam penyampaian, mohon dibukakan maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah membaca doa. Bapak Ibu jamaah, ya, alhamdulillah kajian online kita telah selesai. Marilah kajian ini kita tutup dengan penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang kurang-kurang di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadian, monggo.